Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Beta ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang AMP yang beranggotakan saya sendiri, Yocha Juriftia Ketri. Saya Jeffrey Alfatur Razak. Saya Nur Afni Ramadhani. Saya Fadil Taufik Rahman. Saya Muhammad Ilyas. Baik, materi yang pertama adalah jenis AMP yang akan dibacakan oleh Nur Afni. Baiklah, saya akan menjelaskan jenis-jenis AMP, yaitu yang pertama AMP jenis takaran atau batch plan mix, merupakan jenis AMP timbangan di mana komposisi bahan dalam campuran beraspal sudah ditentukan berdasarkan berat masing-masing. Proses penyampuran aspal pada AMP jenis takaran ini dimulai dengan penimbangan agregat, bahan pengisi atau filler, dan jika diperlukan aspal sesuai dengan komposisi yang dilakukan berdasarkan job mix formula dan dicampur pada pungli dalam waktu tertentu. Pengaturan bukaan pintu bin dingin dilakukan untuk menyesuaikan gradasi fraksi agregat dengan rencana komposisi campuran agar aliran fraksi agregat dari bin dingin ke bin panas bisa berjalan lancar dan sesuai dengan rencana komposisi campuran. Penggunaan material agregat dilakukan dengan cara penimbangan. Masuk ke jenis yang kedua, yaitu tipe drum atau drum mixer plan, yaitu jenis AMP di mana komposisi bahan dalam campuran ditentukan berdasarkan berat masing-masing bahan yang diubah ke dalam satuan volume atau dalam aliran berat persatuan waktu. AMP jenis pencampur drum, agregat panas langsung dicampur dengan aspal panas di dalam drum pemanas atau di dalam silo langsung dicampur dengan aspal. Penggabungan agregat dilakukan dengan cara mengatur bukaan pintu pada bin dingin dan memberikan aspal ditentukan berdasarkan kecepatan pengaliran dari pompa aspal. Masuk ke jenis yang ketiga, yaitu AMP jenis menerus atau continuous mix plan, yaitu merupakan jenis AMP yang jarang digunakan pada proyek-proyek jalan. Penggunaan agregat dilakukan dengan cara sistem pemasok agregat, yaitu conveyor belt. Agregat dan aspal sudah dicampur terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam drum pemanas. Baiklah, selanjutnya adalah AMP jenis takaran. Penjelasannya akan dijelaskan oleh Jeffrey. Sampai kelebihan kekurangan. Baik, di sini terdapat tata letak unit pencampuran aspal jenis takaran dan jenis drum. Yang dimana pada layar terdapat bagian AMP takaran. Yang pertama yaitu binding atau cold bins, yang dimana kita bisa lihat pada nomor 1. Terus yang kedua yaitu pintu pengaturan pengeluaran agregat dari bin dingin, yang dimana terdapat di bawah nomor 1 pada gambar. Terus yang ketiga yaitu sistem pemasok agregat dingin. Bisa kita lihat bersama juga pada nomor 3 pada gambar. Terus yang keempat pengering atau dryer. Yang kelima yaitu pengumpul debu. Yang keenam yaitu cerobong pembuangan. Dan yang ketujuh yaitu sistem pemasukan agregat panas. Dan selanjutnya bisa kita lihat juga pada nomor 8 yaitu unit ayakan panas. Dan yang ke-9 yaitu bin panas. Yang ke-10 timbangan agregat. Yang ke-11 itu terdapat pencampuran agregat atau mix atau mil. Yang ke-12 yaitu penyimpanan bahan pengisi. Bisa kita lihat juga terdapat pada nomor 12 pada gambar. Yang ke-13 yaitu tangki aspal, yang dimana posisinya berada paling belakang.
Yang ke-14 yaitu sistem penimbang aspal, yang dimana terdapat pada tengah-tengah alat yang berada pada dekat nomor 11. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Ilyas. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengoperasian AMP jenis takaran yang bisa kita lihat pada gambar. Yang pertama, binding kolbin yang kalibrasinya bukan dan pasang pemisah antara bin, pengantar dan tenaga. Pembersihan tersedia dan selanjutnya pengiring pembakaran sempurna, kontrol temperatur dan di bawahnya kemiringan dan kondisi sudut-sudut. Selanjutnya dilakukan penyaringan, filler dan penakaran. Selanjutnya aspal cair, penakaran dan mixer. Selanjutnya campuran bak truk dan selanjutnya penimbunan tidak segregasi dan tidak ada perubahan secara visual. Agregat kubikan dan bersih. Selanjutnya kelebihan dari penggunaan tipe backplane yang penggunaan kapasitasnya yang besar akan membantu penghasilan campuran yang relatif seragam. Kelancaran pasokan campuran beraspal ke unit penghampar terjamin. Efisiensi waktu dan biaya produksi. Kekurangan dari penggunaan tipe backplane biayanya perawatan yang tinggi, kompleksitas sistem takaran, risiko kerusakan pada komponen takaran. Selanjutnya binding yang bisa kita lihat pada gambar berikut. Selanjutnya pemasok dingin yang bisa kita lihat pada gambar di sebelahnya. Ban berjalan menerus dan selanjutnya pemasok getar dan pemasok tipe aliran. Dan selanjutnya sistem pengiring yang fungsinya pengiring ini adalah untuk menghilangkan kandungan air pada agregat dan pemanasan agregat sampai temperatur yang disyaratkan. Dan selanjutnya sistem pengumpul debu. Alat pengumpul debu harus berfungsi sebagai alat pengontrol polusi dari udara di lingkungan lokasi AMP. Dan fungsi juga untuk mengembalikan debu ke hot elevator. Selanjutnya pada gambar yang sebelah kiri yaitu sistem pemasok agregat panas. Yang gambar di sebelahnya yaitu unit ayakan panas. Dan selanjutnya contoh susunan ayakan. Contoh susunan ayakan ini akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan contoh susunan ayakan. Pertama, saringan pertama berukuran 19 mm, butir agregat yang ukurannya lebih besar dibuang ke saluran pembuang. Untuk kedua, saringan kedua berukuran 12,5 mm atau setengah inci, ukuran butir agregat antara 19 mm sampai 12,5 mm masuk ke bin 1. Untuk ketiga berukuran 4,75 mm antara 9,5 sampai dengan 4,75 mm masuk ke bin 2. Dan untuk yang keempat berukuran 2,36 mm agregatnya antara 4,75 sampai dengan 2,36 mm masuk ke bin 3. Sementara agregat yang lolos saringan 2,36 mm masuk ke bin 4. Untuk yang selanjutnya sebelah kiri itu adalah proses bin panas atau hot bin. Untuk yang sebelah kanan adalah timbangan agregat atau agregat Weisshopper. Dan untuk sebelah kiri lagi itu adalah tangki aspal
contoh dari pengulingan tangki aspal, dan sebelah kanan adalah timbangan aspal. Selanjutnya pencampur atau mixer atau pulp mill. 1. Dalam pulp mill terjadi dua jenis pencampuran, yaitu pencampuran kering dan pencampuran basah. Kedua, lamanya pencampuran kering diusahakan sesingkat mungkin untuk minimalkan degradasi agregat, umumnya 1 atau 2 detik. Ketiga, pencampuran basah juga diusahakan seminimal mungkin untuk menghindari degradasi dan oksidasi atau penuaan dari aspal. Umumnya waktunya pencampuran adalah sekitar 30 detik. Untuk selanjutnya sebelah kanan, itu adalah pencampuran yang salah. Yang A, pencampuran yang terlalu banyak, atau B, yang pencampuran yang terlalu sedikit. Itu adalah pencampuran yang cara yang salah. Selanjutnya AMP tipe drum atau drum mixer plant. Untuk yang sebelah kiri adalah contoh gambar dari AMP tipe drum atau drum mixer plant. Yang sebelah kanan adalah pengoperasian AMP jenis drum. Selanjutnya adalah bagian AMP tipe drum. 1. Bin pendingin atau cold bin. Fungsinya dari bin pendingin adalah untuk menampung agregat yang melalui pembukaan dan penutup pintu pengeluaran agregat yang diatur sedemikian rupa agar jumlah agregat tiap fraksi harus sesuai dengan spesifikasi job fix formula yang sudah direncanakan. Yang kedua adalah ban berjalan atau bed conveyor, terdiri dari conveyor penampung, conveyor pengampul, conveyor pengantar. Yang berfungsi dari ban berjalan ini adalah untuk mentransportasikan fraksi agregat dari bin pendingin yang berjalan berputar. Selanjutnya adalah bagian ketiga adalah drum pengiring sekaligus sebagai drum pencampur dilengkap dengan penyembur api atau burner. Yang keempat adalah conveyor pengantar atau bucket elevator campuran beraspal panas. Yang kelima adalah silo penampung atau pemasok campuran beraspal panas. Yang keenam pemasok bahan pengisi atau filler. Ketujuh tangki persediaan aspal dan pompa aspal. Yang kedelapan elevator panas atau hot elevator. Yang sembilan penampung atau pengumpul debu atau dust kolektor. 10 tangki bahan bakar. 11 pembangkit tenaga atau genset. 12 pengontrol operasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yocha. Kelebihan dan kekurangan dari penggunaan tipe drum mix. Kelebihannya adalah kapasitas produk lebih tinggi daripada batch plant karena tidak membutuhkan waktu istirahat antara siklus pencampuran. Yang kedua, biaya operasional dan investasi lebih rendah daripada batch plant karena tidak membutuhkan peralatan tambahan. Yang ketiga, mudah dioperasikan dan dipelihara. Kelemahannya adalah kontrol kualitas hot mix lebih rendah daripada batch plant karena komposisi bahan berdasarkan volume atau aliran berat per satuan waktu. Kedua, sulit menyesuaikan rencana campuran kerja sesuai spesifikasi. Yang ketiga, risiko kerusakan drum akibat panas berlebih. Yang terakhir adalah AMP jenis menerus atau continuous mix plant. Bagian-bagiannya adalah yang pertama bin dingin, kedua elevator dingin, ketiga pengeringan, keempat pengumpulan debu, kelima cerobong asap, ketujuh elevator panas, ke-8 unit ayakan, 9 bin panas, 10 elevator panas, 11 pumil, 12 hopper pencurah. Kelebihan dan kekurangan dari pengujian tipe continuous adalah kelebihannya adalah pertama, kapasitas produk lebih tinggi daripada batch plant tetapi lebih rendah daripada drum mix. Biaya operasional dan investasi lebih rendah daripada batch plant tetapi lebih tinggi daripada drum mix. Kualitas hot mix lebih baik daripada drum mix tetapi lebih rendah daripada batch plant. Kelemahannya adalah gradasi agregat yang kurang terjamin keseluruhannya. Pengaturan jumlah pemasok agregat kurang teliti. Yang terakhir adalah jumlah aspal yang diberikan dapat menurun jika terjadi penurunan aspal. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.